السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali kami berdua kembali hadir dalam memandu program Damai Indonesiaku yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Mutakin, Komplek Kemhan Mabes TNI Cibubur, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik sekali. Apa aja Sasha? Ya, betul banget Mas Yofan. Hari ini temanya sangat menarik dan sepertinya relate dengan kehidupan saat ini marak terjadi. Betul. Yaitu mengenai bertopeng religius untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga telah hadir bersama kami guru-guru dan ustadz kami. Di antaranya ada Kiai Haji Khalil Nafis. Dan nanti juga akan berbicara juga Kiai Haji Misbahul Munir dan Ustadz muda kita Ustadz Azhari Nasution. Di segmen pertama ini pemirsa langsung saja kita simak penceramah dari Ustadz Azhari Nasution yang akan menyampaikan tentang pentingnya menjadi sosok yang religius. Pemirsa inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika minal fusuq wasyiqaq wan nifaq. Ya Allah, berikan kemurnian niat dalam hati kami. Kami berlindung menjadi orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, guru-guru saya, Kiai Khalil Nafis, Kiai Misbahul Munir, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiyah. Bapak Ibu, tema ini bagus sekali kita bincangkan. Selain tema ini menarik, tema ini juga menjadi otokritik buat kita. Jadi ketika kita berbicara bermuka dua, berlindung di balik atribut agama, sesungguhnya kita sedang tidak menunjuk siapa-siapa. Tapi kita sedang mengevaluasi diri kita, jangan-jangan kita termasuk orang yang kayak begitu. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, Sultanul Ulama. Beliau punya salah satu karya namanya Syajaratul Ma'arif. Dalam kitab itu ada satu fasal, beliau tulis
faslun fil i'rad anil munafiqin. Menjauhkan diri kita dari circle orang-orang yang bermuka dua, munafik. Beliau sadur satu ayat surah At-Taubah ayat 95. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aridu anhum innahum rijsun. Jauh-jauhlah dari circle orang yang munafik karena mereka itu najis. Begitu luar biasa kecaman Al-Quran kepada orang yang bermuka dua. Ibu-ibu, Bu, jangan sampai jadi orang yang bermuka dua. Kenapa? Biaya poles wajahnya mahal. Wajah satu aja biaya make up ibu berapa? Apalagi bermuka dua. Saudara, hipokrit, munafik. Dan orang munafik ini susah ya. Kalau orang yang memusuhi Islam, jelas. Orang yang menerima Islam, Muslim, jelas. Tapi orang yang munafik, dia berada di antara dua ini. Karena itu dia disebut munafik. Asal katanya nafaqo, kata Imam Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, kata munafik ini atau istilah munafik ini melambangkan dua arti. Berapa? Yang pertama makna dasarnya habis. Yang kedua makna dasarnya lubang. Habis, orang Arab kalau menyebut dagangan saya habis nih, laku, kejual. Bahasa Arabnya nafaqal bay', komoditas yang saya jual habis. Barang dagangan saya laku, terjual. Emang kalau mau cepat laku, bermuka dua gampang urusan itu. Kenapa orang bermuka dua? Dia pengen untung, dagangannya habis. Waalaikumsalam. Istilah munafik juga kata Imam Raghib Al-Asfahani punya makna lubang. Nafiqaul yarbu', lubang tikus. Lubang itu punya dua wajah. Yang ke sana lubang, pintu masuk, yang ke sini pintu keluar. Ada dua lubang. Tikus ketika dia masuk, dia tahu ada yang mengancam nyawanya. Ketika yang mengancamnya tidak ada, dia keluar lagi dari sarangnya. Orang yang bermuka dua, hipokrit, munafik, berlindung dengan atribut-atribut agama apapun agamanya. Karena dia tahu dengan masuk ke lubang itu dia selamat. Begitu nyawanya tidak terancam, dia keluar lagi. Jadi dia masuk ke lubang menggunakan lubang atribut agama. Ini yang bahaya. Ini menarik ya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya ketika menjelaskan bab afatul lisan, ada bab namanya zul lisanain, orang yang berlisan ganda. Orang yang berlisan ganda karena dia punya wajah ganda. Orang yang punya wajah ganda karena dia munafik. Ada satu cerita yang menarik di sana. Nabi punya satu sahabat, sahabat ini satu-satunya sahabat yang informasi langit dibocorkan kepada orang ini. Namanya Huzaifah ibnul Yaman. Kalau ada orang yang munafik, list orang munafik itu selain Nabi yang juga tahu adalah Huzaifah ibnul Yaman. Siapa namanya? Huzaifah ibnul Yaman. Gak ada sahabat yang dibocorin kecuali Huzaifah ibnul Yaman. Orang munafik tidak disolatkan. Kalau wafat tidak disolati. Masalahnya untuk tahu orang itu masuk list orang munafik atau tidak kan tidak ada yang tahu. Para sahabat yang lain gampang lihat Huzaifah ikut nyolatin atau enggak. Kalau Huzaifah ikut nyolatin berarti yang wafat tidak munafik. Kalau tidak ikut nyolatin berarti yang wafat munafik. Satu ketika saat Umar jadi presiden, Umar penasaran. Saking penasarannya, Umar, kibarus sahabah, sahabat senior. Meskipun senior gak tahu cerita siapa orang munafik, list orang munafik, gak dikasih bocoran sama Nabi. Kecuali Huzaifah ibnul Yaman. Sampai Umar saking penasarannya ngomong sama Huzaifah ibnul Yaman. Fanasyattukallah, hei Huzaifah, aku kepo nih. Fanasyattukallah, aku kepo nih demi Allah. Ana minhum amla.
saya ini termasuk orang yang masuk dalam list munafik yang pernah dibocorkan sama Nabi kepadamu atau tidak? Apa pelajarannya? Sekelas Umar saja mengevaluasi dirinya. Umar takut jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat. Masya Allah, ini orang munafik nih, ngeri. Ya Allah. Ya, jangan sampai ini Imam Al-Ghazali lagi. Imam Al-Ghazali kasih kita peringatan. Berlindung di balik atribut agama di awal kata pengantar tuh. Imam Al-Ghazali bilang, "In kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik." Kalau kamu menuntut ilmu agama, bagus gak nuntut ilmu agama? Dengerin Damai Indonesia aku, bagus gak? Cakep gak? Orang yang nuntut ilmu bagus, pahalanya banyak. Tapi kalau motifnya cacat, dia bermuka dua, seolah-olah atributnya agamis, religius, pakai songkok, pakai ya nggak semua orang yang pakai sarung. Nanti bahaya saya ini, guru-guru kita pakai sarung. Makanya saya nggak pakai sarung hari ini. Tidak semua orang yang pakai atribut salah, tidak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang nuntut ilmu tapi motifnya mendua dari Tuhan, dia menyelingkuhi niatnya, dia nuntut ilmu tapi al-munafasah, pengen berbangga-bangga, wal mubahah, wa taqadduma 'alal aqran, pengen viral, wa jam'a hutamid dunya, pengen mengkapitalisasi ilmu. Lalu kemudian wastimalata wujuhin nasi ilaik. Dia pengen dapat follower yang banyak. Itu bahasanya sekarang begitu tuh. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Dia sedang menghancurkan agamanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan tema hari ini kita jadi belajar dan kita doa mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal. Allahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Masya Allah atas penjelasan yang disampaikan bahwa sangat perlu berhati-hati menghadapi orang munafik ini atau orang yang bermuka dua, menjadikan topeng religius untuk mencari keuntungan pribadi atau yang lainnya. Nah, seperti apakah sosok yang bermuka dua ini dalam Islam nanti akan dibahas oleh Kiai Haji Misbahul Munir sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.